Oke, halo semua. Ini kembali lagi ke video analisa dari trade yang saya ambil kemarin. Sebagai kesimpulan aja, kemarin saya ambil trade dari pair Euro USD dan GBP USD. Saya ambil dua trade. Dan untuk Euro sendiri sempat partial. Sempat saya ambil partial kena TP1, tapi kemudian hit break even. Dan untuk GU-nya itu saya close early. Jadi sebenarnya untuk kedua trade ini kurang berhasil, tetapi ada yang bisa dipelajari dari trade ini, jadi saya sharingkan ke teman-teman semua ya. Oke, jadi ini ada di chart Euro USD, time frame H1 atau hourly. Di sini saya cuma mau menandakan untuk targetnya ya, bisa dilihat di yang ada gambar matanya, target ada di equal high ya. Lalu kita turun dulu ke chart M5 untuk ke trade-nya. Nah, ini adalah trade yang kemarin saya ambil. Oke, jadi untuk area ini yang saya tandai lingkar itu adalah area FVG atau Fair Value Gap di time frame M15. Bisa dilihat harga respect pada FVG dan kemudian membentuk FVG lagi sebelum New York Session. Jadi ini sebelum saya mengambil trade-nya ya, membentuk FVG lagi. Nah, karena harga balik ke FVG itu, maka saya entry setelah candle order block terbentuk, yaitu di sekitar sini. Bisa dilihat candle setelah itu ngebreak high dari candle sebelumnya ya. Jadi valid sebagai order block yang respect terhadap fair value gap. Bisa dilihat body candlenya semuanya ada di dalam gap. Kemudian saya entry long, sempat TP di TP1 sekitar sini, dan kemudian ya bisa dilihat saya set BEP dan kemudian hit break even point, sehingga saya hanya secure dari 50% posisi ya. Kemudian harga naik lagi ke atas dan ya, kemudian harga maaf nah ya, harga kembali naik sampai ke TP2 sampai hari ini. Jadi untuk recap saja, alasan entry saya pertama, harga respect dulu di FVG M15, tapi ini terjadi sebelum New York Session, jadi bukan titik entry saya di situ. Dan kemudian saya terus memantau harga dan kemudian naik, balik retrace lagi ke FVG yang ada di sini. Valid menjadi order block, saya entry di sana dan dapat 50% posisi. Oke, itu adalah untuk analisa trade dari Euro USD. Sekarang kita ke GBP USD. Kita lihat H1 dulu untuk melihat targetnya. Oke, jadi ya GBP USD ini kemarin sebetulnya setupnya lebih bagus dibanding setup dari Euro USD. Bisa dilihat target TP1, TP2. TP2 ini clean banget ya, ada triple top di sana. Pasti liquidity-nya banyak di situ dan bagus sekali untuk jadi target. Itu adalah target utama saya, TP2, TP1 sekitar sini. Oke, kita kembali ke chart M5. Oke, New York Session. Nah, ya harga bolak-balik membentuk stop hunt sebelum New York Session. Perlu diingat di sini ya teman-teman, kalau terbentuk stop hunt seperti ini sebetulnya itu belum valid kecuali terjadi break in market structure. Jadi yang namanya stop hunt itu tidak bisa berdiri sendiri sebelum adanya break in market structure. Jadi harga mengalami BMS, baru saya pikir ini adalah sebuah stop hunt yang valid. Sebelum terjadi break in market structure pada candle ini, saya pun tidak melihat ini sebagai stop hunt. Oke, jadi harga turun, membentuk stop hunt, naik, break in market structure. Bisa lihat ini adalah FVG yang terbentuk. Dan kemudian harga respect di situ membentuk order block. Bisa lihat candle setelah dua candle setelahnya ngebreak high dari candle sebelumnya, jadi valid sebagai order block.
Dan kalau dilihat titik entry saya sebenarnya sebelum, karena ya bisa dibilang karena saya cukup percaya dengan FVG ini sebagai titik entry. Kalau teman-teman masih belum terbiasa mungkin boleh entry di order blocknya ya. Saya entry di sana dan harga hampir mengenai TP1, tapi akhirnya terus turun. Bisa dilihat ini harga konsolidasi terus eh, di sekitar apa namanya ya, dealing range yang terbentuk. Ya, intinya harga terakumulasi di situ, konsolidasi. Dan karena saya pikir ya pergerakannya terlalu lama, sehingga saya memutuskan untuk close dulu trade-nya, dan kemudian kalau misalkan ada setup yang bagus saya akan kembali ambil buy. Tetapi ya bisa dilihat setelah sampai New York Session selesai, harga belum membentuk setup yang bagus, dan setelah New York Session selesai baru harga tembus ke TP1 hingga TP2 ya. Oke, setelah dilihat-lihat dari titik terendah ini sampai harga mencapai target, saya pikir tidak ada yang namanya setup yang bagus ya. Harga hanya satu arah bergerak ke atas, tidak ada setup yang bagus untuk kita entry. Jadi ya bisa dijadikan apa ya, sebagai apresiasi kalau bias kita benar. Prediksi saya atas EU dan GU kemarin malam benar, dan tapi tidak dapat setup yang bagus ya. Tidak apa-apa. Harga juga sangat satu arah. Kalaupun saya pantau harga pada saat itu, belum tentu juga saya bisa dapat trade-nya. Oke, jadi itu saja analisanya. Sebagai kesimpulan, bias kita betul, tapi em, tidak selamanya kalau bias kita betul kita bisa dapat setup yang bagus juga gitu ya. Walaupun bias betul, ada juga kemungkinan kita tidak mendapat setup yang bagus. Jadi ya semoga di minggu ini saya bisa dapat setup trading yang lebih bagus lagi. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai setup ini atau pembahasan saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup chat Telegram saya akan menjawab, bantu jawab. Dan ya terima kasih semuanya sudah menonton.